Pertanyaannya, apakah kalau mengadakan tahlilan termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua? Baik, ini terima kasih. Pada prinsipnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu ada banyak hal yang bisa kita kerjakan yang pahalanya sampai kepada mereka. Pertama, yang bisa sampai kepada mereka adalah ketika kita mendoakan. Maka silahkan doakan orang tua kita. Kemudian yang kedua, itu yang sampai kepada mereka adalah menyolatkan. Maka silahkan disolatkan. Tentu ini meninggalnya belum lama, disolatkan. Kalau selain itu silahkan didoakan, karena Nabi mengajarkan doa untuk orang tua. Al-Quran mengajarkan doa untuk orang tua. Maka silahkan didoakan. Demikian pula dalam agama kita diajarkan untuk mendoakan kepada para pendahulu kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ini adalah doa setiap hari Jumat. Maka kalau kita datang sholat Jumat setiap hari Jumat, sesungguhnya kita sudah mendoakan para leluhur kita. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, orang yang Islam laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini adalah dalil bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal itu akan sampai kepada mereka, dan itu rutin dilakukan oleh kaum muslimin secara turun temurun. Kemudian yang lain yang bisa kita kerjakan adalah sedekah. Untuk sedekah ini silahkan bisa sedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Sedekahnya bisa ke fakir miskin, yatim piatu, lembaga sosial, atau yang lainnya, bisa ke masjid dan seterusnya. Suatu saat ada sahabat yang bertanya, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, dan belum berwasiat, afatas sodaktu anha, apakah jika aku sedekah atas namanya, falaha ajrun, bagi ibuku ada pahalanya? Maka jawab Nabi, iya. Tetapi kemudian Bapak Ibu, kalau kita di dalam cara menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia kemudian tidak sesuai dengan caranya, apakah dihukumi durhaka? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Maka hendaknya kita berikan udzur kepada saudara kita yang tidak tahu bahwa di dalam beribadah untuk memohonkan ampun kedua orang tua itu caranya bebas, tidak perlu ditentukan waktunya, tidak perlu ditentukan urutan dan tata caranya, tidak perlu ditentukan wujud uborampenya. Artinya bisa kapan saja oleh siapa saja. Adapun penentuan semacam itu tidak ada contoh dari para sahabat, dari para salafus soleh. Maka riwayat mengenai masalah penentuan formasi khusus itu tidak ada contohnya. Maka tidak bisa kalau kemudian ketika ada saudara kita melakukan hal tersebut kemudian dikatakan durhaka kepada orang tua, karena maksud mereka, niat mereka ingin mendoakan, hanya saja caranya tidak sesuai dengan tuntunan, karena tuntunannya bisa setiap saat, bisa dengan cara apa saja tanpa mengikat bilangan, mengikat waktu, mengikat tempat, mengikat jenis. Jadi ketika kita berdoa itu boleh tanpa gedang rojo, itu boleh. Jadi ketika kita berdoa itu boleh tanpa ingkung, itu tidak masalah. Ketika kita berdoa itu tidak pakai apem, itu ya boleh. Jadi tidak perlu kemudian kita mempersulit diri menentukan cara, harus pakai gedang, harus pakai
apem. Menentukan cara lagi, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Silahkan saat Anda lapang bisa bersodakoh. Saat Anda sempit, kalau masih mampu silahkan bersodakoh. Tetapi kalau kita membatasi dengan waktu-waktu yang tidak ditentukan, maka bisa jadi untuk sebagian kalangan kaum muslimin itu akan merepotkan. Bahkan bisa jadi sampai harus hutang. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, demikian pula ketika kita harus menentukan bilangan-bilangan yang semacam tadi, bilangan-bilangan itu tidak ada dalilnya. Maka dalam masalah ibadah, selama tidak ada ketentuannya, maka kita tidak usah mengikat dengan ketentuan-ketentuan. Artinya bisa dilakukan bebas. Silahkan mendoakan orang tua kapan saja, bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Nah, ya, monggo. Bahkan kita sudah dituntunkan setiap hari Jumat di sholat Jumat pun mendoakan seluruh kaum muslimin. Demikian pula Bapak Ibu, kita juga dianjurkan untuk di dalam agama kita sodakoh, silahkan di sodakoh kita diniatkan untuk orang tua. Formatnya tidak harus khusus, bisa ngecor jalan, bisa bangun masjid, bisa ke yatim piatu. Karena sedekah itu diberikan prinsipnya dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu. Jangan sampai Bapak Ibu justru orang yang tidak mampu malah bersedekah kepada yang mampu. Ini kualik. Jadi yang sodakoh ini orang biasa, hidupnya susah, yang dikasih sedekah guru yang dapat sertifikasi, yang dikasih sedekah pak dosen yang gajinya banyak, yang dikasih sedekah jenderal. Ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara ini banyak orang yang mengatasnamakan sedekah, tetapi peruntukannya justru diberikan kepada orang yang sesungguhnya tidak membutuhkan. Bahkan ketika mereka menerima itu nyun sewu, tidak tidak matur nuwun. Nah, artinya mereka sebenarnya tidak membutuhkan, berikan kepada yang membutuhkan, berikan kepada yang membutuhkan.